Hai gengs, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini Mimin mau bercerita mengenai kisah memilukan Elizabeth Fritz yang dikurung oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun dan menghasilkan 7 anak. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Seorang gadis bernama Elizabeth Fritz dipaksa untuk dikurung selama 24 tahun dan disiksa oleh ayahnya sendiri bernama Joseph Fritz. Kejadian itu bermula pada tanggal 28 Agustus 1984. Saat itu Elizabeth yang berusia 18 tahun dinyatakan menghilang. Ibu Elizabeth bernama Rosa Mary begitu mengetahui anaknya hilang langsung panik dan ketakutan jika nanti terjadi hal buruk kepada putrinya itu. Rosemary pun langsung mengajukan laporan orang hilang ke kantor polisi. Hari demi hari pun terlewati, hingga berminggu-minggu keberadaan Elizabeth pun belum juga diketahui. Membuat Ibu Elizabeth semakin panik dan berpikir hal buruk telah menimpa putrinya. Suatu hari, entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang sepucuk surat yang dikirim oleh Elizabeth yang menyatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya yang membuatnya melarikan diri. Ayah Elizabeth yang bernama Joseph Fritz mengatakan kepada polisi yang saat itu sedang datang ke rumahnya bahwa dia tidak mengetahui kemana putrinya itu pergi. Tetapi ada kemungkinan Elizabeth bergabung dengan pemuja setan. Joseph mengaku jika itu adalah hal yang pernah dibicarakan Elizabeth kepadanya. Tentunya perkataan Joseph kepada polisi itu tidak benar. Dia mencoba mengelabui polisi. Sebenarnya Joseph tahu persis di mana putrinya berada. Elizabeth berada tepat hanya sekitar 6 meter di bawah tempat polisi itu berdiri. Awal kejadian terjadi pada tanggal 28 Agustus 1984. Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah, ruang keluarga, di mana saat itu Joseph yang akan memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru direnovasi dan membutuhkan bantuan untuk memeganginya. Ketika Elizabeth sedang memegangi pintu itu, Joseph dengan dalih memperbaikinya malah justru mengayunkan pintu yang dipegang Elizabeth hingga membuat Elizabeth terdorong dan masuk dan jatuh ke ruang bawah tanah bersamaan dengan handuk yang basah. Handuk itu ternyata telah direndam dengan obat bius oleh ayah Elizabeth yaitu Joseph yang mengakibatkan Elizabeth pingsan. Setelah kejadian itu pun selama 24 tahun ke depan, bagian dalam ruang bawah tanah berdinding tanah itu akan menjadi satu-satunya hal yang akan dilihat oleh Elizabeth. Selama itu juga Joseph berbohong kepada istrinya dan polisi, serta memberikan keterangan palsu yang menyebabkan penyelidikan polisi mengenai keberadaan Elizabeth menjadi terlalu lama sehingga penyelidikan Elizabeth tidak diteruskan dan lama-kelamaan membuat dunia melupakan gadis yang malang itu. Dunia akan melupakan Elizabeth, tapi tidak dengan Joseph, ayah Elizabeth. Dia tidak akan lupa. Joseph akan pergi ke ruang bawah tanah setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin yang ia jual. Kadang-kadang dia akan menghabiskan malam di ruang bawah tanah. Istrinya sama sekali tidak khawatir karena berpikir bahwa suaminya adalah seorang pekerja keras. Tapi bagi Elizabeth Fritz, Joseph, ayahnya itu adalah seorang monster, di mana Joseph akan mengunjunginya di ruang bawah tanah 3 kali dalam seminggu. Bahkan selama 2 tahun pertama, Joseph setiap hari mengunjungi Elizabeth. Joseph meninggalkan Elizabeth sendirian menjadi tawanannya. Setelah itu, Joseph mulai melakukan aksi bejatnya itu. Joseph menyetubuhi Elizabeth, putri kandungnya. Dan 2 tahun berada di dalam kurungan Joseph, Elizabeth pun hamil.
meskipun ia keguguran saat usia kandungannya menginjak 10 minggu. 2 tahun kemudian, Elizabeth hamil. Ia mengandung anak kedua dari ayahnya itu. Pada bulan Agustus 1988, Elizabeth melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Kerstin. 2 tahun kemudian, ia melahirkan lagi bayi laki-laki yang diberi nama Stephen. Kerstin dan Stephen tetap berada di ruang bawah tanah bersama ibu mereka, yakni Elizabeth. Joseph membawakan mereka makanan dan minuman setiap minggu. Elizabeth berusaha mengajarkan anak-anaknya itu dengan pendidikan dasar yang telah dimiliki oleh Elizabeth selama sekolah. Selama 24 tahun ke depan, Elizabeth melahirkan 5 anak lagi. Di ruang bawah tanah itu, 1 meninggal tak lama setelah kelahirannya dan dibakar oleh Joseph dalam tungku pembakaran. Sementara 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Joseph. Namun, Joseph tidak serta-merta membawa anak-anaknya untuk tinggal bersamanya. Joseph selalu mempunyai akal licik untuk menutupi perbuatannya itu. Kepada Rosemary, Joseph memanipulasi penemuan anak-anak tersebut, di mana Joseph selalu meletakkan bayi itu di semak-semak dekat rumah mereka atau di depan pintu. Bayi itu akan dibungkus dengan rapi dan disertai dengan catatan yang mengatakan jika ibu pemilik bayi itu tidak bisa merawatnya dan menitipkan di depan rumah Rosemary agar anak itu dapat dirawat oleh Rosemary. Padahal surat itu adalah tulisan tangan dari Elizabeth, putri kandung Rosemary. Layanan sosial setempat pun tidak pernah mempertanyakan anak-anak itu dan membiarkan Joseph menjaga mereka. Para pejabat itu mendapat kesan bahwa Rosemary dan Joseph adalah kakek dan nenek dari bayi-bayi itu. Tidak diketahui berapa lama Joseph Fritz berniat untuk menahan putrinya di ruang bawah tanah. Hingga pada tahun 2008, salah satu anak Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah jatuh sakit, dan itu menjadi awal pembebasan bagi Elizabeth. Elizabeth memohon kepada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun yaitu Kerstin untuk mendapatkan perawatan medis karena sakit kritis. Dengan berat hati pun Joseph menyetujui permintaan Elizabeth untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan syarat Elizabeth tidak ikut untuk ke rumah sakit. Akhirnya Joseph mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans. Dia menyatakan bahwa dia memiliki catatan dari ibu Kerstin yang menjelaskan kondisi anak itu. Selama seminggu, polisi menanyai Kerstin dan menanyakan informasi apapun mengenai keluarganya. Namun, Kerstin tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang membuat polisi menjadi curiga terhadap Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Fritz. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth. Pada tanggal 26 April 2008, Joseph melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya selama dikurung selama 24 tahun oleh Joseph. Elizabeth pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya, di mana staf rumah sakit segera memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita yang dianggap mencurigakan. Malam itu, polisi pun datang lalu menahan Elizabeth untuk ditanyai mengenai penyakit putrinya, serta menanyakan beberapa informasi mengenai ayahnya itu. Sebelum menjawab pertanyaan polisi, Elizabeth meminta kepada polisi itu jika dia akan menjawab dan mengatakan dengan jujur, asalkan dia tidak dipertemukan lagi dengan ayahnya. Polisi pun langsung menyetujuinya. Lalu Elizabeth pun kemudian menjelaskan bahwa ayahnya lah yang menahannya di ruang bawah tanah, hingga dia memiliki 7 anak akibat perbuatan ayahnya itu. Dan dia juga menjelaskan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anaknya, dan Joseph akan turun pada malam hari untuk menonton film porno, kemudian memperkosa Elizabeth. Elizabeth juga menjelaskan bahwa ayahnya telah melecehkannya sejak dia berusia 11 tahun. Polisi pun langsung menangkap Joseph Fritz pada malam itu,
Setelah penangkapannya, anak-anak yang berada di ruang bawah tanah juga dibebaskan, dan istri Yosef, Rosemary Fritz pun meninggalkan rumahnya. Rosemary diduga tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah rumahnya itu. Para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai 1 rumah Fritz juga tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka, karena Yosef telah menjelaskan semua suara berasal dari pipa yang rusak serta pemanas yang berisik. Hingga saat ini, Elizabeth Fritz hidup dengan identitas baru di sebuah desa rahasia di Austria yang hanya dikenal sebagai Desa X. Rumah itu berada di bawah pengawasan CCTV dan polisi selalu berpatroli. Bahkan polisi pun tidak melakukan foto ataupun wawancara untuk menyembunyikan identitas Elizabeth. Meskipun dia sekarang berusia 50-an tahun, foto terakhir Elizabeth yang diambil darinya adalah ketika dia berusia 16 tahun. Upaya untuk menyembunyikan identitas barunya dibuat untuk menjaga masa lalunya dari media dan membiarkan Elizabeth menjalani kehidupan barunya dengan damai. Begitu berat kehidupan Elizabeth. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung untuknya justru malah mencelakainya. Semoga tidak ada lagi ayah-ayah yang jahat yang memperlakukan anak-anak mereka seperti Yosef memperlakukan Elizabeth. Oke guys, sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!